Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Balik lagi sama saya Pejalan Malas ya, teman-teman. Halo. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dan juga bahagia ya. Terima kasih banyak sudah mampir di video ini. Seperti yang bisa dilihat, nah ini saya lagi ada di situ Cilencak di Pangalengan. Nah ini tuh di sebuah campground ya. Saya nggak tahu nama tempatnya apa. Cuman tadi pas saya lewat terus ngeliat ini, saya langsung masuk karena ngeliat tempatnya lumayan luas. Oke lah, ternyata di sana bisa masuk. Terus harus bayar tiket kunjungan 15.000. Di sini juga bisa buat camping. Cuma nanti saya tanya deh harganya berapa ya kalau buat camping. Tadi saya nggak nanya. 15.000. Buat orangnya 5.000, buat kendaraan karena saya bawa mobil itu 10.000. Jadi totalnya 15.000 ya. Nah ini suasana di campground ya. Lumayan luas, asik. Di sana ada colokan listrik. Terus di atas sana tuh ada meja dan kursi ya buat makan-makan, buat masak-masak. Di sini juga adanya luas, bisa pasang tenda, lampu-lampu juga ada. Terus juga bisa buat camper. Oke. Sekarang itu sore-sore ya. Ini suasananya di situ Cilencak. Nggak terlalu pasang airnya, nggak terlalu tinggi. Terus di sana juga banyak glamping. Bisa buat camping, mantap. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, konten-konten saya itu sekarang lagi banyak buat camping di dalam mobil ya, camper van. Jadi sebelum-sebelumnya saya sempat bikin style camping, tidur di stasiun, terus tidur di terminal, tidur di parkiran mall. Nah itu teman-teman bisa cek aja. Videonya ada di playlist style camping, atau nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Nah sekarang saya akan ngejelasin kondisi mobil saya ya, yang sudah dirubah dalamnya itu supaya bisa buat camper. Oke, sekarang kita masuk. Nah ini dalamnya ya teman-teman. Simple aja. Aduh ini banyak laler ya. Di Pangalengan nih memang banyak lalat karena memang kayaknya banyak perkebunan gitu ya. Jadi banyak pupuk-pupuk segala macam lah. Oke, balik lagi. Ini tampilan mobil saya ya teman-teman. Depannya gelap. Tunggu saya buka deh ininya, tirainya ya. Nah untuk di dalamnya ini cukup simple aja. Kalau bahasa kerennya itu sebutannya apa ya, no build setup camper. Jadi di dalamnya itu nggak ada setup yang aneh-aneh, pasang rak, pasang lemari segala macem. Jadi yang saya lakukan adalah pertama cuma nyopot kursi penumpang bagian depan, kemudian kursi penumpang bagian belakang yang sebelah kiri. Nah yang sebelah kanan itu saya biarin aja, saya lipat supaya nanti misal bisa ada orang yang nebeng. Kalau misalnya ada yang mau nebeng, nah bisa duduk di sini gitu. Karena kalau dikeluarin semua, ntar kalau ada orang yang mau ngikut gimana ya, masa tiduran ya. Oke lah. Nah jadi pertama ini saya bawa selimut dan juga bantal ya. Nah ini di bawahnya ini adalah kasur. Saya pakai kasur kapuk. Jadi ini tuh panjangnya kurang lebih sekitar 180 sampai 185 cm. Kemudian untuk lebar kasurnya itu sekitar 70 cm. 70 atau 60 lah. Jadi ini tuh sebenarnya kasurnya bukan standar. Jadi kasur kapuk. Kemudian saya potong pinggirannya supaya bisa muat di depan. Nah untuk di bawah kasur, nah ini saya pasang dipan ya teman-teman. Dipan yang memanjang sampai ke depan itu ukurannya sama ukuran kasurnya. Kurang lebih sekitar 180 sampai 190 cm. Untuk lebarnya itu sekitar 70 cm. Nah sekarang kita lihat yuk bagian depannya seperti apa. Nah untuk bagian depannya seperti ini ya teman-teman. Jadi dipannya cuma sampai sini. Kemudian di bawahnya ini saya kasih meja ya, meja ngaji, meja kos.
kebetulan syukurnya ini meja bisa saya taruh muat, terus juga si dipannya ini bisa rata nih ternyata sama lantai belakangnya. Jadi nggak saya tambahin apa-apa, cuma dipan, meja, terus juga kasur. Oke, kemudian untuk urusan gordeng ya. Nah ini yang sebelah kanan dulu deh. Nah ini saya pasang bambu yang memanjang ya dari belakang sampai ke depan sana. Kalau di depan itu saya tinggal cantolin aja itu di apa sih ini namanya, di yang penghalang sinar. Nah di sini nih saya cantolin aja. Terus kalau di sini ini saya pasang jepitan kertas, karena kan ini di jepitan kertas ini ada yang panjang-panjangnya nih. Ini tinggal dimasukin aja ke plafon mobil, kemudian bambunya saya jepit, terus saya kasih apa ini namanya, saya kasih gordeng, udah. Pun sama yang sebelah kiri juga ya, di sebelah sana saya cantolin, kemudian di sininya itu saya kasih penjepit kertas. Nah untuk di depan ini saya memang punya apa sih namanya, punya batang warna putih ini memang khusus buat gordeng. Itu ujung-ujungnya tinggal dicantolin aja ke bambu yang sudah nempel di sini. Udah deh. Kemudian bisa saya pakai buat gordeng. Nah sebenarnya saya punya penutup kaca tuh yang dari aluminium foil. Ini udah saya gunting mengikuti bentuk kaca. Cuman saya punya cuma 2 ya. Cuma punya 3 deng. Depan 2 sama belakang 1. Karena kalau untuk bikin buat ke semua kaca saya mager juga. Nah jadi gitu aja, simple. Gordeng udah aman, kemudian kasur ini aman banget sih, bisa menopang badan saya ya sampai ke ujung, jadi tidur lumayan nyaman. Oke, lalu untuk kenyamanan tidur ini saya bawa bantal 1 sama bawa selimut 1. Harusnya saya bawa guling ya biar enak, biar tidurnya bisa meluk guling, tapi ya udahlah, ini juga udah cukup nyaman. Sekarang ke bagian penyimpanan. Untuk penyimpanan saya bawa 2 box ya. Ini yang warna putih dan ini yang warna hitam. Ukurannya beda. Kalau yang warna hitam ini lumayan besar. Kalau yang warna putih ini lebih kecil dari yang warna hitam. Nah ini di dalam yang warna hitam itu bekas masak. Kalau di sana ya apapun yang mau saya bawa ya, kayak misalnya tripod, terus kamera, casing, baterai segala macem. Itu saya lagi bawa drone karena nanti kita coba ya untuk terbangin drone di sini. Semoga aja bisa. Oke, mantap. Nah, ini untuk kelistrikan saya bawa power station. Ini mereknya Bluetti. Tipenya EB3A 600 watt. Ini ada berapa port ya? 1. Ini yang buat lighter. Terus USB-nya ada 3. Terus yang colokan normalnya ini ada 1. Sama di sini ada lampu. Ini 600 watt. Harganya cek aja sendiri di toko online ya. Ya kalau buat ngecas gadget, laptop, ataupun kipas angin ini kuat ya. Kalau misalnya kayak blender segala macam saya belum pernah coba. Nanti kalau saya coba saya akan kasih tahu. Tapi kemarin saya coba buat nyalain air fryer pakai ini, ternyata nggak kuat. Air fryer terlalu besar dayanya ya. Lalu selanjutnya untuk penerangan saya punya lampu gantung ya. Ini LED, modelannya itu kayak lentera gitu. Ini bisa dicas. Untuk keterangan warnanya lampunya kuning. Kalau menurut saya ini nggak terlalu terang-terang banget gitu ya, tapi cukup membantu buat melihat di dalam gelap. Cuma nanti di kemudian hari mungkin saya akan beli lampu yang LED yang panjang yang putih supaya bisa buat nerangin nih kalau malam-malam ya, kalau misalnya lagi masak-masak. Karena sekarang kalau saya masak-masak dan pakai lampu ini
itu masih gelap, masih saya harus bantu pakai pakai lampu dari flash handphone. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Jadi untuk kasur ini saya pasang kasur. Kita ngerangkum dulu ya. Untuk kasur ini saya pasang kasur panjang kapuk, kira-kira ukurannya 190-an. Kemudian untuk lebarnya 70. Di bawah kasur ini saya kasih dipan dari kayu supaya bisa menopang kasur. Kemudian di ujung sana tuh, di ujung dipan itu saya kasih meja ngaji supaya dipannya bisa lurus. Kemudian untuk gordeng, nah ini saya pasang di semua sisi ya. Nah kalau yang belakang ini sebenarnya saya cantolin aja nih si gordengnya di sini, gitu. Kemudian untuk storage, saya bawa 2 box buat naro-naro barang-barang kayak misalnya peralatan masak. Kemudian untuk listrikan saya bawa power station, ini Blue Yeti 600 watt. Kemudian ini nih satu nih, kipas, karena kalau camp malam-malam ternyata panas, saya butuh kipas. Tapi ini nggak semalaman sih, saya cuma pasang sejam 2 jam kemudian saya matiin, karena kan Bandung dingin ya. Nah untuk lampu, saya punya lampu ini 2 biji. Biasanya saya gantungin di sana, nah apa sih itu namanya, pegangan ya, karena ini ada cantolannya. Jadi gitu aja ya teman-teman untuk tampilan no build setup camper van saya. Saya pakai mobil Exover 2011. Nah jadi untuk saat ini saya pasang camper van-nya masih pakai mobil kecil ya. Ya mungkin di kemudian hari saya akan punya camper van yang proper beneran, mungkin yang dari Hi-S atau yang dari bis 3/4 gitu ya. Amin ya. Karena kan sekarang saya itu konten-kontennya baru camping-camping santai aja, kemudian stealth camping di kota, camping diem-diem. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau lihat, bisa cek aja ya di playlist dan juga di deskripsi. Videonya udah saya cantumin. Oke teman-teman, tadinya saya mau masak, tapi pas saya cek saya lupa bawa gas. Coba, wah kacau. Saya tadi buru-buru sih berangkatnya ya. Oke dah, sekarang masak-masaknya nggak jadi. Sekarang kita coba lihat suasana situ Cileunca pakai drone. Ini dia footage-nya.